Bekerja keras, tegas, dan tuntas. Mengabdi tanpa pamrih. Mengabdi demi bangsa. Beliau adalah sosok yang aspiratif. Peletak pondasi pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Bapak Mujiono, Bapak Vokasi Industri. Bapak sangat tegas dan layak Bapak menjadi Bapak Vokasi Nasional. Pak Kapusdat selalu menegaskan bahwa bekerjalah secara totalitas dan jadikanlah Politeknik Anda menjadi politeknik yang terbaik di antara politeknik yang ada di Indonesia. Kata-kata Pak Mujiono yang sangat berkesan buat saya adalah kerja keras kalian selalu kalian promosikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Bapak adalah seorang pekerja keras, baik dan murah senyum. Bapak Mujiono di mata kami sebagai Kepala Pusdikat yang bijaksana. Bapak Mujiono bekerja tidak kenal waktu. Beliau itu ada suatu tipe pemimpin yang visioner. Visioner sehingga punya pandangan jauh ke depan. Beliau itu punya program yang cemerlang, ide-idenya brilian. Beliau juga Pak Kapus pernah ngomong bahwa kamu tidak anak buah saya, tapi adalah anak saya. Inilah yang menjadi motivasi bagi diri saya. Pusat Pendidikan dan Pelatihan di bawah kepemimpinan Bapak Mujiono sukses dan berhasil menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia atau SDM untuk berbagai perusahaan sektor industri sehingga mendorong peningkatan produktivitas industri nasional. Kredibilitas ini nyata dengan tingginya lulusan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian yang telah bekerja di berbagai perusahaan swasta dan publik serta mancanegara. Karena setiap lulusan vokasi industri adalah tenaga kerja yang kompeten, terampil dan tersertifikasi yang link and match dengan industri. Berbagai perusahaan industri saat ini telah mendukung pendidikan vokasi industri Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Semua ini tidak lepas dari figur Bapak Mujiono sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri atau Pusdiklat di Kementerian Perindustrian. Lahir tahun 1958 di Sragen. Dari keluarga sederhana, Bapak Mujiono terdidik dengan baik untuk hidup hemat dan sederhana, hingga terbentuk jati dirinya sebagai figur pekerja keras, tegas, dan memiliki karisma dalam memimpin organisasi dan keluarga. Lebih dari 35 tahun, hidup Bapak Mujiono diabdikan pada negara dengan bekerja di Kementerian Perindustrian dengan prestasi yang mengagumkan, dengan menerima penghargaan dari Negara Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun pada tahun 1997 dan tahun 2007. Sejak Bapak Mujiono menjabat sebagai Kapusdiklat tahun 2012, ia merombak kebijakan pendidikan dan pelatihan industri yang semula hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan internal SDM Kementerian, menjadi pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan kebutuhan industri yang dikenal kebijakan reposisi. Upaya untuk meyakinkan teman sejawat di lingkungan kementerian, para kepala sekolah dan direktur memiliki tantangan tersendiri. Berkat Bapak Mujiono, kini pendidikan tinggi vokasi Kemenperin telah memiliki 12 unit kerja, yaitu 10 politeknik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi jenjang Diploma 3 dan Diploma 4 untuk menyediakan tenaga kerja ahli dan ahli madya, serta 2 akademi komunitas industri yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma 2 untuk menyiapkan tenaga kerja ahli muda. Sampai dengan tahun 2019, beliau sudah menyiapkan untuk mendirikan 6 politeknik dan akademi komunitas industri lainnya. Pelatihan vokasi industri menggunakan sistem 3-in-1. Artinya, pelatihan berbasis kompetensi yang dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi serta penempatan kerja pada perusahaan industri. Disingkat pelatihan sertifikasi penempatan. Pengalaman berkesan saya adalah beliau selalu memberikan arahan, tuntunan, dan dengan senang saya bisa menerimanya. Setiap politeknik dan akademi menerapkan model pembelajaran atau teaching factory, yaitu setiap satu orang, satu mesin, sehingga setiap peserta vokasi harus terampil dan kompeten menguasai peralatan. Maka, setiap politeknik dan akademi dilengkapi dengan workshop dan laboratorium, serta mini pabrik yang modern dan terintegrasi. Keberhasilan setiap lulusan diklat dapat langsung ditempatkan bekerja di perusahaan. Hal ini dapat terwujud karena Pusdiklat telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan industri. Kehadiran Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Indonesia untuk memenuhi harapan masyarakat
agar dapat langsung bekerja setelah lulus. SMK memiliki spesialisasi dan standar sekolah bertaraf internasional. Dia punya progres untuk setiap tahun naik lagi, ada progres yang harus dicapai. Bagi saya, beliau itu adalah orang yang to the point dan sederhana. SMK Perindustrian membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Dengan keberhasilan SMK Perindustrian, maka kini menjadi role of model dan ada di berbagai wilayah Indonesia. Satu lagi, institusi pelatihan Pusdiklat yang berkembang pesat yaitu Balai Diklat Industri atau BDI yang didirikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten tingkat terampil melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan sistem 3-in-1, yaitu pelatihan, sertifikasi, penempatan. Setiap BDI didirikan di berbagai wilayah yang berpotensi sebagai sentra ekonomi dan memiliki banyak perusahaan beroperasi. Sehingga lulusan peserta diklat BDI dapat langsung bekerja di perusahaan tersebut dan bagi perusahaan mendapatkan pekerja terampil dan kompeten yang dekat wilayah. Metode perekrutan peserta diklat BDI berbeda-beda, namun memiliki kesamaan. Setiap balai diklat industri dilengkapi dengan fasilitas pelatihan yang lengkap dengan workshop dan unit produksi, serta asrama bagi peserta diklat sehingga memberikan kenyamanan dalam belajar. Setelah lulus, peserta diklat vokasi berhak mendapatkan sertifikasi yang dilisensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta dilengkapi dengan sudah mengikuti tempat uji kompetensi. Beliau sangat peduli terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan. Cara beliau berkomunikasi dengan kami juga itu sangat ramah. Dari figur kepemimpinan Bapak Mujiono sebagai pekerja keras, kebapakan, hingga prinsip menjadi yang terbaik terus diterapkan sehingga komitmen membangun keberlanjutan arah pengembangan ke depan dilanjutkan oleh segenap insan Pusdiklat Kemenperin. Terlatih kompeten siap kerja. Kreatif, inovatif, kompeten siap kerja. Beliau selalu mengutamakan dan membela kepentingan para mahasiswa. Pak Mujiono adalah seorang pemimpin yang mengajarkan kedisiplinan dan sangat amanah. Pak Muji itu orangnya seperti bapak buat kita semua. Ya kita salut semangatnya. Bapak itu orangnya benar-benar perfeksionis banget. Pak Muji meskipun maraton kerjaannya, tapi selalu perhatian kepada bawahannya. Beliau itu punya keinginan yang banyak visinya banyak, keinginannya banyak. Kadang kita agak susah buat harus berlari untuk memenuhi keinginan beliau. Orangnya baik dan terbuka terhadap pegawai Pusdiklat itu sendiri maupun satker yang ada di bawah pegawai Pusdiklat Kementerian Perindustrian ini. Orangnya pantang menyerah, semangat tinggi, kemudian tidak pernah mengenal capek. Senang bisa membantu beliau mengaktualisasi kegiatan rencana beliau. Menetralisir suasana yang sebenarnya barangkali beliau sebenarnya marah, tapi bawanya kecanda supaya yang bersangkutan, yang dicandain itu tidak tersinggung. Strategis sekali ya dan cerdas ya dalam mengarahkan kami. Beliau telah mengamalkan filsafah Minang. Apapun filsafah Minang itu ada 3. 1, anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Keputusan-keputusannya selalu beliau melakukan pemantauan atau pengawasan. Matur nuwun Bapak Mujiono. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin Pusdiklat dan seluruh jenis pendidikan dan Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian ini ada kekurangan saya. Jadi saya mohon maaf untuk ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mujiono.